Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radifa Rohmatul Jannah, NIM 19681039. Saya Sapni Nabila, NIM 19681049. Saya Panji Nova Utama, NIM 19681037. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan nilai pelanggan dengan dosen pengampu Ibu Mega Ilhamiwati, SSYMA, mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah, Lokal 4D, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curug. Selanjutnya kami akan memaparkan materi kami. Selamat menyaksikan. Upaya meningkatkan nilai pelanggan. Menurut Kotler, definisi nilai pelanggan adalah selisih antara jumlah nilai pelanggan dengan jumlah biaya pelanggan. Jumlah nilai pelanggan adalah sekelompok manfaat yang diharapkan dari produk dan jasa. Jumlah biaya pelanggan adalah sekelompok biaya yang digunakan dalam menilai, mendapatkan, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. A. Customer Relationship Management atau CRM. Istilah CRM dipakai untuk menggambarkan berbagai aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengoptimalkan fungsi pemasaran, penjualan, dan pelayanan kepada pelanggan. Terdapat beberapa pengertian CRM, yaitu yang pertama, CRM dalam database marketing yakni data pelanggan yang digunakan untuk pemasaran. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang disimpan dalam komputer. Adapun kegiatan pemasaran tersebut antara lain target pemasaran, mencari pelanggan tetap, membenarkan penawaran, dan membentuk komunikasi dengan konsumen. Yang kedua yaitu CRM identik dengan teknologi. Sangat jelas bahwa CRM ini berpatok pada teknologi yang canggih. Jadi, teknologi informasi adalah bagian dari CRM. Yaitu CRM adalah sebuah proses pemasaran. Memang banyak yang mendefinisikan CRM ini hanya berfokus pada pemasaran saja. Namun jika kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda, maka CRM ini sangat luas. Bisa sebagai jalan mitra antar perusahaan atau persaingan bisnis. Yang keempat yaitu CRM sama dengan skema loyalitas. Adalah bagaimana mencari pelanggan tetap atau mempertahankan pelanggan untuk setia pada produk kita. Yang kelima yaitu CRM dapat diterapkan di perusahaan mana saja. Dalam hal ini semua perusahaan yang berhasil mengikuti perkembangan zaman, maka ia dapat menggunakan CRM. Dalam implementasinya, CRM bisa ditetapkan oleh perusahaan apa saja yang dalam operasinya bisa didukung oleh kecanggihan teknologi. Berikut adalah fungsi dari Supply Chain Management atau SCM. 1. SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan menghantarkannya ke pemakai akhir. Fungsi pertama ini berkaitan dengan ongkos-ongkos fisik, yaitu ongkos material, ongkos penyimpanan, ongkos produksi, ongkos transportasi, dan sebagainya. 2. SCM sebagai mediasi pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai supply chain mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Fungsi kedua ini berkaitan dengan biaya-biaya survei pasar, perencanaan produk, serta biaya-biaya akibat tidak terpenuhnya aspirasi konsumen. Boleh produk yang disediakan oleh sebuah rantai supply chain, ongkos-ongkos ini bisa berupa ongkos markdown, yaitu penurunan harga produk yang tidak laku dijual dengan harga normal, atau ongkos kekurangan suplai yang dinamakan dengan stock hold cost. Kemudian Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP yang merupakan sebuah sistem untuk mengintegrasikan proses bisnis perusahaan secara komputerisasi. ERP adalah sebuah sistem yang berintegrasi dengan seluruh
proses yang ada dalam sebuah perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja dan mempercepat semua proses sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. ERP dapat mengelola proses bisnis dan sumber daya perusahaan secara menyeluruh dengan cara mengintegrasikan proses bisnis dalam perusahaan. ERP adalah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya untuk mendukung berbagai fungsi dalam perusahaan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. ERP merupakan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas sistem informasi perusahaan. Aplikasi ERP dapat mendukung proses bisnis perusahaan dengan mengintegrasikan aktivitas dalam perusahaan yang termasuk penjualan, produksi, logistik, akuntansi, dan sumber daya manusia. Sistem dalam penelitian ini diaplikasikan dengan menggunakan sebuah aplikasi OpenBravo. OpenBravo ERP adalah sebuah aplikasi yang berintegrasi dari beberapa sistem yang bertujuan untuk membantu, mengelola, dan meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyesuaikan fungsi dan fitur sistem manajemen perusahaan yang meliputi sistem produk, persediaan, pengadaan, penjualan, CRM atau Customer Relationship Management, dan POS atau Point of Sale. ERP singkatan dari 3 elemen kata yaitu enterprise atau perusahaan atau organisasi, research atau sumber daya, dan planning atau perencanaan. Syarat terpenting dari sistem ERP adalah integrasi. Integrasi yang dimaksud adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada suatu software dalam waktu logikal database, sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Implementasi sistem ERP tergantung pada ukuran perusahaan atau organisasi, ruang perusahaan atau organisasi tersebut. Dalam penerapan ERP ini, organisasi atau perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Selanjutnya yang D yaitu Knowledge Management atau KM. Knowledge Management atau manajemen pengetahuan atau KM memerlukan relasi antar manusia yang baik. Hal ini berhubungan dengan studi yang tentang manusia. Tentu saja suatu bagian disiplin ilmu atau bidang-bidang seperti filsafat, sosiologi, ilmu politik, dan agama. Adapun istilah human relationship mempengaruhi berbagai pengertian, antara lain diartikan 1. Komunikasi, yang kedua sinonim untuk sosiologi industri, yang ketiga pendekatan interdisiplin terhadap hubungan di dalam industri, dan yang keempat kedekatan etik terhadap masalah, persoalan atau terdapat hubungan dalam industri. Sebuah manajemen pengetahuan dapat dilihat dari 3 pandangan yang berbeda di mana setiap pemimpin mempunyai persepsi berbeda dalam perhitungan. Dari perspektif bisnis, manajemen pengetahuan merupakan aktivitas bisnis dengan 2 aspek utama yaitu perlakuan komponen pengetahuan dari aktivitas bisnis secara eksplisit pada refleksi pengertian bisnis dalam strategi, aturan dan prakteknya pada semua level organisasi dan membuat hubungan langsung antara aset intelektual organisasi disebut eksplisit dan pengetahuan individu disebut lacit, dan hasil bisnis yang positif. Manajemen pengetahuan dan pendekatan sebuah kolaborasi dan integrasi dari penciptaan, tangkapan organisasi, akses dan penggunaan aset intelektual perusahaan. Dari perspektif kognitif, wawasan pengetahuan, pemahaman, dan praktek untuk mengetahui segala kemungkinan adalah sumber daya utama yang memperbolehkan kita pada fungsi intelektual. Selanjutnya dari perspektif teknologi, manajemen pengetahuan adalah konsep di mana informasi diubah menjadi tindak lanjut pengetahuan dan memudahkan orang yang menerapkannya, peningkatan kebijaksanaan kolektif untuk meningkatkan respon dan inovasi. Pengertian lebih praktis,
Manajemen pengetahuan adalah pendekatan sistematis untuk mengolah informasi untuk memberikan kelanjutan alur dan pengetahuan pada orang dan waktu yang tepat, memungkinkan pengambilan keputusan yang efisien dan efektif dalam keseharian bisnis mereka. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.